Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 628, Tidak ada jalan keluar. Baiklah, baiklah, kalian semua ingin menjadi musuhku. Zhou Yishui mencibir, tatapannya sangat tajam saat mengamati kerumunan. Hahaha, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Seseorang merampas obat suci tepat di bawah hidungmu. Kalau aku jadi kamu, aku akan bersembunyi di celah. Hahaha, lucu sekali. Suara mengejek Wong Erdan terdengar. Wajah Zhou Yishui berubah jelek, matanya melotot mengancam ke arah Wang Erdan, tidak menginginkan apapun selain memenggal kepala anak muda ini. Jika bukan karena campur tanganmu, apakah obat suci ini akan jatuh ke tangan orang lain? Zhou Yishui berkata sambil menggertakkan giginya. Wang Erdan mencibir, dengan seringai mengejek di wajahnya, tentu saja aku akan menghentikanmu. Aku lebih suka orang lain mendapatkan obat suci itu daripada dirimu. Lagi pula, aku tidak tertarik pada obat suci itu. Tidak masalah bagiku jika obat itu hilang. Tapi tidak sama untukmu, bukan? Hatimu pasti sedang bergejolak. Zhou Yishui benar-benar marah besar. Kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan rasa frustrasi dan amarahnya saat ini, itulah sebabnya dia bahkan ingin melampiaskan amarahnya dengan membunuh Dugunian. Dugu Ruoksu membantu Dugunian berdiri, memberinya beberapa pil penyembuh, sehingga kulitnya tampak sedikit lebih baik. Mei Yingsui juga berjalan ke arah pelayan Sen, memberinya sebotol pil. Pelayan Sen mengucapkan terima kasih padanya. Setelah menghabiskan pil, ia mengikuti kelompok lembah wangi surgawi. Zhou Yishui dengan dingin melirik Dugu Ruoksu dan Mei Yingsui, tidak mengatakan sepatah kata pun, menarik kembali tubuh rohnya, dan berbalik untuk pergi. Tidak seorang pun menyangka bahwa pertarungan sengit memperebutkan obat suci akan berakhir dengan kemenangan Fang Lin. Zhou Yishui yang malang dan yang lainnya bertempur dalam pertempuran hebat, mengguncang langit dan bumi, namun akhirnya menjadi pengantin bagi Fang Lin. Banyak orang merasa bahwa Fang Lin beruntung, tetapi Mei Yingsui, Qi Yun Xiao, dan lainnya tidak menganggap keberuntungan ini. Mampu bersembunyi begitu lama, menunggu kesempatan terakhir, mengambil langkah tegas dan bertarung dengan risiko cedera serius, hampir sampai pada titik kematian, untuk akhirnya merebut obat suci. Keberanian seperti itu, kemampuan seperti itu, tidak semua orang memilikinya. Tentu saja, bagi Mei Yingsui dan yang lainnya, fakta bahwa obat suci itu diambil oleh Fang Lin memang membuat mereka sedikit tidak nyaman. Namun, jika obat suci itu diambil oleh Zhou Yishui, mereka akan merasa lebih tidak nyaman. Dugu Nian dan pelayan Sen sama-sama tidak terluka. Meskipun luka mereka parah, tidak ada risiko bagi nyawa mereka. Kondisi mereka stabil setelah mengonsumsi pil penyembuh. Dugu Nian secara alami kembali ke keluarga Dugu, sementara pelayan Sen mengikuti lembah wangi surgawi. Lembah wangi surgawi juga merupakan sekte Tao alkimia, dan Mei Yingsui sendiri adalah seorang penyuling pil dan memiliki hubungan baik dengan aliansi pil. Karena alasan ini, Mei Yingsui menyelamatkan pelayan Sen, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan peduli. Pendek kata, medan pertempuran kuno yang riuh itu segera menjadi sunyi, hanya menyisakan sejumlah besar mayat sebagai bukti pertempuran sengit yang telah terjadi di sini. Di dalam gua, sosok Fang Lin tiba-tiba muncul. Dia jatuh ke tanah, terus-menerus memuntahkan darah, wajahnya pucat dan energinya terkuras. Namun, tubuhnya diselimuti cahaya 7 warna, memancarkan getaran mistis. Kondisi Fang Lin saat ini sangat aneh. Dia telah terluka parah oleh Zhou Yishui dan berada di ambang kematian. Namun kehadiran obat suci tersebut memungkinkan kehidupan Fang Lin tetap berlanjut, meskipun luka-lukanya tidak membaik, dan ia masih dalam kondisi kritis. Emosi yang rumit terpancar di wajah Fang Lin. Dia tidak terlalu peduli dengan luka-lukanya, dia lebih peduli pada Dugu Nian dan pelayan Sen. Sebelum rencana merebut obat suci itu dilaksanakan, Dugu Nian memberitahu Fang Lin bahwa dia memiliki 3 jimat ruang rusak, yang dapat digunakan untuk melarikan diri. Namun tanpa diduga, Dugu Nian berbohong. Dia hanya memiliki 1 Broken Space Talisman, benda penyelamat hidupnya sendiri, tetapi dia menggunakannya pada Fang Lin. Fang Lin merasa bersalah. Jika Dugu Nian dan pelayan Sen terluka karena dirinya, bahkan jika dia memperoleh obat suci dan kekuatannya meningkat pesat, dia akan selalu merasa bersalah. Ia kemudian meminum beberapa pil penyembuh. Napasnya menjadi sedikit lebih teratur, dan ia tidak batuk darah seperti sebelumnya. Jadi, kau di sini. Sungguh merepotkan untuk menemukanmu. Tepat saat itu, tawa riang terdengar.
Wajah Fang Lin menjadi gelap, dan hatinya hancur. Sosok yang provokatif muncul di dalam gua dan perlahan mendekati Fang Lin. Melihat orang ini, wajah Fang Lin berubah sangat serius. Dream Falling Flower, orang kepercayaan pangeran, dan seorang pembunuh dari Hidden Kill Hall, muncul di depan Fang Lin dengan senyum mengejek di wajahnya. Namun, kondisi Dream Falling Flower juga tidak terlalu baik. Salah satu lengannya menghitam, bahkan mulai membusuk, namun tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Melihat lengan Dream Falling Flower, Fang Lin bertanya dengan heran, "Kau berhasil menemukanku?" Dream Falling Flower tertawa menawan, tampak dalam suasana hati yang luar biasa. "Kau meninggalkan jejakmu padaku, tentu saja, aku juga meninggalkannya padamu. Namun, aku tidak menyangka kau begitu kejam hingga meracuniku." Fang Lin mencibir dingin, "Sayang sekali, racun itu tidak membunuhmu." Memang, lengan Dream Falling Flower telah berubah seperti itu, dan itu semua berkat Fang Lin. Ketika Dream Falling Flower mengungkapkan lokasi obat suci itu kepada Fang Lin, dia menyerangnya. Meskipun dia ditolak, dia berhasil meracuni tangan Dream Falling Flower. Demikian pula, Dream Falling Flower menggunakan pertukaran mereka untuk meninggalkan jejak pada Fang Lin. Dan berkat jejak ini, dia dapat menemukannya di sini. "Racunmu memang kuat. Kalau bukan karena aku yang menekan racunnya, tubuhku pasti sudah membusuk sekarang." Dream Falling Flower tertawa penuh kasih sayang, meskipun senyumnya dingin. Fang Lin menatapnya, "Jadi, apa sekarang? Obat suci itu sudah kukonsumsi, bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan obat suci itu." Bibir Dream Falling Flower melengkung ke atas, "Bahkan jika kau mengonsumsi obat suci, obat itu masih bisa digali keluar darimu. Kau memang kejam." Fang Lin terkekeh dingin. Dream Falling Flower menggelengkan kepalanya, "Kau ditakdirkan untuk mati. Memprovokasi Hidden Kill Hall hanya memberimu satu jalan, kematian. Aku membiarkanmu hidup selama ini, kau seharusnya berterima kasih padaku. Terima kasih kepada seluruh keluargamu yang terkutuk." Fang Lin mengutuk, sambil diam-diam mencoba menyerap kekuatan obat suci ke dalam tubuhnya, berharap untuk pulih sebanyak mungkin. Namun, luka-lukanya terlalu parah, dan dia tidak dapat pulih banyak dalam waktu singkat. Bahkan jika dia telah pulih, kemampuannya jauh lebih lemah daripada Dream Falling Flower. Dia bukan tandingannya. Saat ini, Fang Lin tampaknya menghadapi situasi yang menyedihkan. Dengan luka-lukanya yang parah, ia telah bertemu dengan musuh yang ingin membunuhnya. Apakah ada cara baginya untuk bertahan hidup? "Jangan khawatir, aku selalu cepat dan tidak sakit hati saat membunuh orang. Astaga, aku tidak keberatan membiarkanmu bersenang-senang sebelum kau mati, asalkan tubuhmu masih sanggup menerimanya." Dream Falling Flower menggoda sambil tertawa. Dengan wajah serius, Fang Lin berkata, "Apakah kau pikir kau sudah memahami maksudku?" Bab 629, Jauh di dalam Gunung Ganas. "Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Fang Lin berkata tanpa ekspresi, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dream Falling Flower mengernyitkan alisnya sedikit, "Kamu sudah dalam kondisi ini, apakah kamu masih punya trik?" Selagi dia berbicara, Dream Falling Flower mulai berjalan ke arah Fang Lin, niat membunuh terpancar di wajahnya. Di matanya, Fang Lin adalah orang mati. Untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu, dia tidak ingin lagi membuang waktu dengan Fang Lin, dan bersiap untuk membunuhnya, mengambil obat suci dari tubuhnya, dan mengambil semua yang dimilikinya. Menyaksikan Dream Falling Flower maju selangkah demi selangkah, ekspresi Fang Lin berubah muram, namun dia tidak bergerak sama sekali. Ketika Dream Falling Flower berdiri di hadapannya, kaki rampingnya hanya berjarak beberapa inci dari Fang Lin, cukup dekat untuk disentuh. "Ngomong-ngomong, biar ku beritahu sebelum kau mati. Aku bukan Dream Falling Flower, nama asliku adalah Meng Yuan." Meng Yuan menjawab dengan senyum cemerlang, tampak sama sekali tidak seperti pembunuh berdarah dingin yang mengerikan. Fang Lin juga tertawa, "Biarkan aku memberitahumu sesuatu, kamu tidak bisa membunuhku." Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan layu tiba-tiba muncul dari tas istana 9 miliknya. "Apa?" Meng Yuan merasa ngeri. Menyaksikan pemandangan aneh ini, dia mencoba mundur, tetapi mendapati tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak. "Apa yang kau lakukan?" teriak Meng Yuan dengan heran, matanya dipenuhi ketakutan. Tangan yang layu itu perlahan mendekati Meng Yuan. Fang Lin tersenyum penuh kemenangan, "Tidak banyak, hanya saja kamu akan segera mati." Meng Yuan terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dan seolah-olah kekuatan batinnya telah membeku.
Saat tangan layu itu semakin dekat, keputusasaan memenuhi hati Meng Yuan, dan dia hancur total. Jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun untukmu. Ampuni aku. Meng Yuan segera memohon belas kasihan, dia tidak ingin mati, sebagai seorang pembunuh, dia telah membunuh banyak orang, tetapi dia takut mati. Bahkan pembunuh yang paling dingin sekalipun, takut mati. Fang Lin menggelengkan kepalanya, maaf, benda ini tidak menuruti perintahku. Meng Yuan menjerit, namun tangan layu itu tidak berhenti, malah semakin mendekat, hingga menyentuh kepala Meng Yuan. Pada saat itu, Meng Yuan bahkan tidak bisa berteriak. Matanya berputar ke belakang, tubuhnya kejang-kejang, dan jelas, tubuhnya mulai mengerut, seolah-olah darah dan dagingnya sedang terkuras. Fang Lin pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Setelah konferensi alchemy Tao berakhir, dia dikejar oleh Hidden Kill Hall dan kemudian bertemu dengan Gu Daofeng. Mayat kering Sang Suci Iblis memiliki kekuatan untuk menguras habis kekuatan seseorang hanya dengan sentuhan, dan itulah yang terjadi pada Gu Daofeng saat itu. Sekarang, Meng Yuan menjadi orang kedua yang darah dan esensinya terkuras oleh mayat kering Demon Saint. Meng Yuan, yang tak berdaya, menatap Fang Lin, penuh penyesalan. Namun, penyesalan sudah terlambat, dia pasti akan mati. Gedebuk, mayat Meng Yuan yang sudah keriput terguling ke tanah, tak bernyawa. Dulunya dia cantik berseri-seri, kini akhir hidupnya hanya tragis, mengundang kesedihan dan penyesalan bagi para penonton. Tangan yang layu itu kembali ke tas Istana Sembilan. Sebelum Fang Lin sempat bereaksi, mayat kering dari Demon Saint muncul di hadapannya. Fang Lin langsung terdiam, wajahnya dipenuhi ketegangan dan ketakutan. Sang iblis suci tampak seperti biasa, mengerut seperti mayat yang sudah lama mati. Matanya yang sayu menatap Fang Lin, pikirannya tak menentu. Senior, Fang Lin memanggil dengan ragu. Bunga tujuh roh yang tak luntur ada di dalam dirimu. Sang iblis suci berbicara dengan suara serak, kasar dan jelek, seolah-olah dua potong kulit pohon tua saling bergesekan. Mendengar ini, Fang Lin langsung merasakan adanya bahaya yang mengancam, takut kalau lelaki tua itu sedang merencanakan bunga tujuh roh yang tak pudar. Kalau itu benar, bukankah dia akan hancur? Sebelum Fang Lin bisa mengatakan apapun, Sang Suci Iblis mengulurkan tangannya kepadanya, sama seperti ketika dia membunuh Meng Yuan. Fang Lin ketakutan dan langsung berteriak, "Senior, akulah yang membawamu keluar dari penjara bawah tanah tak berujung. Kau tidak bisa mengkhianatiku seperti ini." Tangan yang layu itu terhenti, dan tepat saat Fang Lin mengira kata-katanya ampuh, Sang Suci Iblis kembali mencengkeram ke arahnya. Fang Lin benar-benar putus asa. Ia lebih baik dibunuh tanpa rasa sakit oleh Meng Yuan daripada dihisap sampai kering oleh makhluk tua ini. Akan tetapi, saat tangan Demon Saint hendak menyentuh kepala Fang Lin, gerakannya terhenti. Lupakan saja, bahkan obat suci ini tidak berguna bagiku sekarang. Mayat kering itu berkata dengan sedikit kesedihan. Dia menarik tangannya, melirik Fang Lin, lalu kembali ke tas Istana Sembilan. Fang Lin menghela napas lega, dan baru saat itulah keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Sungguh mengerikan tadi. Jika makhluk tua itu benar-benar menyerang, dia pasti sudah mati. Syukurlah, mayat tua yang sudah kering itu tidak menyakitinya pada akhirnya. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak bersyukur kepada bintang keberuntungannya. Setelah krisis teratasi, Fang Lin segera mengeluarkan jade slip dan mendirikan sebuah susunan di pintu masuk gua, lalu mulai memasukkan bunga tujuh roh yang tak pudar ke dalam tubuhnya. Ini adalah obat suci, kekuatan obatnya tak terbayangkan. Meskipun Fang Lin telah meminumnya, dia belum memasukkannya ke dalam tubuhnya. Jika seseorang membunuhnya saat itu, mereka masih bisa mengekstrak obat suci itu utuh dari tubuhnya. Fang Lin duduk bersila, perlahan-lahan menyerap kekuatan obat bunga tujuh roh yang abadi, dan luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. 3 hari kemudian, Fang Lin telah pulih sepenuhnya. Meskipun ia terluka parah, kekuatan obat suci memang mencengangkan. Bahkan jika Fang Lin hanya memiliki napas tersisa, ia akan terselamatkan. Itulah sebabnya kalajengking ekor 3, yang sudah hampir mati karena usia tua, ingin sekali memakan bunga tujuh roh yang tak pudar. Kekuatan obat dari obat suci bahkan dapat memperpanjang umur seseorang, orang bisa membayangkan betapa dahsyatnya itu. Dengan luka-lukanya yang telah sembuh, Fang Lin akan terus menyatukan kekuatan obat bunga abadi tujuh roh untuk mencapai terobosan. Akan tetapi, saat Fang Lin hendak memulai pelatihannya, Sang Suci Iblis muncul lagi dan tanpa sepatah kata pun, meraih Fang Lin dan menghilang dari gua. Tak lama kemudian,
sang iblis suci muncul kembali di atas sebuah puncak, masih mencengkeram Fang Lin. Terkejut, Fang Lin mengira makhluk tua itu tiba-tiba memutuskan untuk membunuhnya. Senior, di mana kita? Fang Lin melihat sekeliling pada lingkungan yang tidak dikenalnya dan bertanya. Sang Santo Iblis berkata, ini adalah bagian terdalam dari Gunung 100 Binatang. Fang Lin terkejut mendengar ini. Bagian terdalam dari Gunung 100 Binatang. Bukankah itu dikatakan sebagai tempat yang mematikan di mana Raja Iblis tinggal? Dia dibawa ke tempat menakutkan ini oleh Demon Sein. Angin kencang berputar di sekitar mereka, membawa ki iblis yang mengerikan. Dan di dalam kabut yang menyelimuti puncak gunung, sosok-sosok raksasa muncul dan menghilang sesekali. Wajah Fang Lin berkedut. Ki iblis yang mengerikan seperti itu hanya bisa dipancarkan oleh Raja Iblis di alam transformasi kelima. Senior, mengapa kau membawaku ke sini? Fang Lin bertanya sambil meringis. Bab 630, di bawah tirai hujan. Berlatihlah di sini, perintah sang iblis suci dengan dingin. Fang Lin menegang, tidak berani bertanya lebih lanjut. Lagi pula, jika makhluk kuat ini benar-benar ingin menyakitinya, dia tidak perlu bersusah payah. Dan dengan adanya Santo Iblis di sini, para Raja Iblis di sekitar mungkin tidak akan berani bertindak melawannya. Sang Santo Iblis, sebagai pemimpin tertinggi di antara para iblis dan penguasa semua binatang, bahkan akan membuat para Raja Iblis gemetar ketakutan di hadapannya. Terima kasih, Tetua. Fang Lin mengucapkan terima kasih, lalu segera mulai memurnikan bunga 7 roh yang tak pudar. Sang Santo Iblis dengan cepat melangkah mundur ke dalam tas Istana 9, tampaknya tidak mau berlama-lama di dunia luar. Sementara itu, di perbatasan Gunung 100 Binatang, semua seniman bela diri di dalamnya menjadi heboh oleh kata-kata Zhou Yishui. Siapapun yang dapat menemukan Fang Lin, hidup atau mati, aku akan menghadiahkan mereka 10 ramuan obat kuno berusia ribuan tahun. Itulah kata-kata Zhou Yishui yang sebenarnya. Hidup atau mati, selama seseorang dapat menemukan Fang Lin, bahkan jika itu hanya tubuhnya, dia dapat memperoleh ramuan obat kuno berusia 10.000 tahun dari Zhou Yishui. Hal ini memicu para seniman bela diri yang mendambakan tanaman obat kuno, menjadi gila, dan dengan gila menjelajahi Gunung 100 Binatang untuk mencari Fang Lin. Terutama anggota keluarga kerajaan yang menjadi kekuatan utama dalam pencarian Fang Lin. Mereka hampir membalikkan setiap inci pinggiran Gunung 100 Binatang, mengecualikan beberapa area yang sangat spesifik, pada dasarnya menutupi semuanya sekaligus. Namun, mereka tidak menemukan jejak Fang Lin. Ironisnya, seseorang menemukan mayat bunga mimpi yang telah mengering di sebuah gua. Pada saat ini, putra mahkota Zhou Yishui dan beberapa ajudan kepercayaannya tiba di gua ini. Ketika melihat tubuh Dream Falling Flower, ekspresi mereka berubah. Pelayan tua berjubah abu-abu itu mendekat dan memeriksa mayat Dream Falling Flower dengan hati-hati, akhirnya mengerutkan kening dan berkata, darah dan esensinya telah terkuras. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang berubah. Fang Lin ada di sini. Dilihat dari noda darah yang mengering, dia sudah pergi setidaknya 3 hari yang lalu, kata pelayan tua berjubah abu-abu itu sambil menunjuk noda darah di tanah. Jejak darah ini secara alami ditinggalkan oleh Fang Lin, yang sudah berubah menjadi warna coklat tua, menunjukkan bahwa sudah cukup lama. Apakah Fang Lin membunuh Dream Falling Flower? Tanya Suwang dengan heran. Dia pernah berhadapan dengan Fang Lin sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menunjukkan kemampuan untuk menguras darah dan saripati daging orang lain. Mungkin juga tidak. Pelayan tua berjubah abu-abu itu menjawab, lalu menoleh ke arah Zhou Yishui. Wajah Zhou Yishui muram. Dia tidak menemukan Fang Lin, tetapi malah menemukan Dream Falling Flower mati di sini. Baginya, ini bukan kabar baik. Meskipun dia ingin menyerang Dream Falling Flower, dia tetap saja salah satu personel Hidden Kill Hall dan juga punya beberapa kegunaan, kematiannya yang mendadak bisa menyebabkan banyak masalah di masa mendatang. Teruslah mencari, Zhou Yishui kemudian meninggalkan gua itu. Tentu saja, Fang Lin tidak mungkin tahu bahwa daerah pinggiran Gunung 100 Binatang sedang panik mencarinya. Bahkan tak seorang pun tahu bahwa Fang Lin bersembunyi jauh di dalam Gunung 100 Binatang, tak seorang pun dapat menjangkaunya. Lagi pula, kedalaman Gunung 100 Binatang adalah rumah bagi binatang iblis alam transformasi 4 yang mengerikan, yang mana orang-orang di pinggiran tidak akan berani memasukinya. Bahkan Zhou Yishui mungkin tidak akan selamat saat menjelajah ke kedalaman Gunung 100 Binatang. Terlebih lagi, bahkan jika mereka melangkah masuk ke dalamnya, mereka tidak akan dapat menemukan Fang Lin.
Adapun puncak gunung tempat Fang Lin berada saat ini, dikelilingi oleh Raja Iblis, siapa yang bisa mendekatinya? Dengan demikian, pelatihan Fang Lin di sini sepenuhnya aman. Hanya saja, ini dengan asumsi bahwa Raja Iblis itu tidak akan memakan Fang Lin. Khasiat bunga tujuh roh abadi terus disempurnakan dan diserap oleh Fang Lin. Ia terlihat duduk bersila di puncak gunung, dengan cahaya tujuh warna yang memancar di sekelilingnya, membuatnya tampak misterius dan halus. Para Raja Iblis di dekatnya jelas merasakan aura obat suci dalam diri Fang Lin, tetapi tak seorang pun dari mereka menyuarakan niat apapun terhadapnya. Karena mereka semakin takut kepada Santo Iblis. Bagi binatang iblis, Santo Iblis adalah raja mereka. Jika Santo Iblis memerintahkan mereka untuk mati saat itu juga, mereka tidak akan ragu untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh meletus dari dalam tubuh Fang Lin, seakan-akan ada sesuatu yang ingin meledak keluar darinya. Efek dari obat suci benar-benar luar biasa. Dengan akumulasi yang memuaskan, ditambah dengan efek obat suci ini dan sensasi yang pernah kualami sebelumnya, aku pasti akan berhasil maju ke lapisan ke-10 dari tahap elemen bumi kali ini, Fang Lin berpikir dalam hati, dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Seiring berlalunya waktu, aura di sekitar Fang Lin bertambah kuat, dan cahaya tujuh warna di tubuhnya bersinar lebih terang. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, meskipun dia merasakan kekuatannya bertambah, dia tidak pernah mengalami sensasi yang dikenalnya saat maju ke lapisan ke-10 tahap elemen tanah, seperti yang pernah dirasakannya pada dua percobaan sebelumnya. Setelah menyadari hal ini, Fang Lin agak khawatir. Mungkinkah dua kali percobaannya yang gagal sudah menandakan ketidakmampuannya untuk maju ke lapisan ke-10 dari tahap elemen tanah? Jika memang begitu, Fang Lin akan berada dalam masalah besar. Dia telah menekan wilayah kekuasaannya begitu lama dan mengumpulkan begitu banyak, semua demi lapisan ke-10 dari tahap elemen tanah. Jika dia tidak mampu maju, Fang Lin akan merasa seolah-olah memiliki desahan kuno yang terpendam yang siap meledak. Mungkin, apakah aku terlalu fokus padanya? Tiba-tiba, Fang Lin teringat ayahnya dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, ayahnya Fang Qingye tidak pernah berpikir untuk maju ke alam seperti itu sebelum ia berhasil menembus lapisan ke-10 dari tahap elemen tanah. Ia melakukannya murni dari terobosan intuitif. Meskipun hal ini dengan jelas menunjukkan betapa menakutkannya bakat bawaan Fang Qingye, hal ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi Fang Lin dari sudut pandang lain, bahwa lapisan ke-10 dari tahap elemen tanah bukanlah sesuatu yang sengaja ingin diraih seseorang, pada intinya, itu adalah sebuah perasaan. Jika seseorang mampu menemukan perasaan itu, mereka secara alami dapat mengambil langkah berikutnya. Jika mereka tidak bisa, tidak peduli berapa banyak yang telah mereka kumpulkan atau berapa banyak kesempatan yang mereka miliki, mereka hanya bisa menghela nafas frustrasi. Bakat bawaan Fang Lin jelas tidak sebanding dengan ayahnya, tetapi dia telah dua kali merasakan perasaan memasuki lapisan ke-10 dari tahap elemen tanah. Akibatnya, Fang Lin percaya bahwa selama dia memiliki cukup akumulasi dan memperoleh bunga tujuh roh yang tidak memudar, dia dapat menggunakannya untuk memasuki lapisan ke-10 dari tahap elemen tanah. Namun kali ini, ironisnya ia menemui masalah dengan aspek yang paling kritis, perasaan. Aku terlalu sibuk dengan lapisan ke-10 dari tahap elemen tanah dan telah kehilangan perasaan yang kurasakan dari dua percobaan sebelumnya, Fang Lin mendesah dalam hatinya, tetapi dia tidak patah semangat. Seketika, Fang Lin menjadi rileks dan berhenti berlatih secara sengaja, dan malah memilih duduk diam selama 7 hari penuh. Pada hari ke-8, hujan mulai turun di seluruh gunung 100 binatang dan bahkan setengah dari negeri Xuan. Fang Lin duduk bersila di tengah hujan, tidak menggunakan kekuatan batinnya untuk mengusir air hujan dan seakan-akan tidak menyadari kenyataan bahwa sedang turun hujan. Jiwanya tenggelam seluruhnya, nafasnya pun menjadi sangat lemah. Jika ada orang di sekitar, mereka pasti akan mengira Fang Lin telah memasuki kondisi meditasi. Sang iblis suci muncul, menatap Fang Lin dengan sedikit kekecewaan di matanya. Namun pada saat itu juga, aura yang luar biasa menakjubkan keluar dari tubuh Fang Lin. Sang Santo Iblis terkejut dan beberapa Raja Iblis di sekitarnya, seolah merasakan sesuatu, semuanya mulai meraung sekaligus. Bab 631, Buka Untukku. Akhirnya, aku di sini lagi. Menatap gerbang perunggu raksasa di depannya, senyum menghiasi wajah Fang Lin, disertai sentuhan rasa percaya diri. Gerbang perunggu yang megah itu tampaknya membelah langit yang tak berbatas dan bumi yang tak berujung.
Hantu leluhur yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di depan gerbang perunggu raksasa itu, terus-menerus meraung dan meraung dengan tekad yang kuat, menghantam gerbang itu berkali-kali. Kehadiran mereka menjadi bukti akan banyaknya bakat ambisius yang pernah digagalkan oleh gerbang perunggu ini. Ketika Fang Lin muncul, semua penyesalan itu mengelilinginya, berulang kali mendesaknya. Buka itu, buka itu, buka itu. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Lin tidak mengunjungi tempat ini untuk pertama kalinya, tetapi kunjungannya kali ini jauh lebih hikmat daripada dua kunjungan sebelumnya. Sebab, kali ini dia datang dengan keyakinan bahwa dia bisa mendorong pintu perunggu besar itu hingga terbuka. Selama dua kunjungannya sebelumnya, meskipun Fang Lin telah menemukan firasat yang tepat, persiapannya tidak cukup untuk membuka gerbang perunggu ini. Namun kali ini, Fang Lin menerima bunga tujuh roh yang tak pudar. Persiapannya sudah cukup, dan perasaannya juga tepat, ini adalah kesempatan terbaik untuk mendorong gerbang perunggu ini dan memasuki lapisan ke-10 elemen tanah. Jika kali ini dia gagal, Fang Lin takut dia akan ragu apakah dia ditakdirkan untuk tidak memasuki lapisan ke-10 elemen tanah. Pada saat ini, Fang Lin berdiri di depan gerbang perunggu raksasa, dipenuhi rasa percaya diri, dan tidak menyimpan keraguan sedikit pun terhadap dirinya sendiri. Ayah, aku tidak tahu apakah ayah masih hidup di dunia ini, tetapi selama aku mengikuti jalan yang pernah ayah lalui, aku akhirnya akan menemukan kemana ayah dan ibu pergi tahun itu, gumam Fang Lin dalam hati. Dia ingin melangkah ke lapisan ke-10 elemen tanah, tidak hanya untuk menjadi lebih kuat tetapi juga untuk mengikuti jalan yang telah dilalui ayahnya, Fang Qingye. Fang Lin bermaksud mencari kebenaran masa lalu. Apa yang terjadi di era kejatuhannya? Mengapa era yang cemerlang ini berakhir? Kemana perginya kedua orang tuanya, makhluk yang begitu kuat? Apakah mereka benar-benar jatuh? Fang Lin tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Satu-satunya cara adalah terus berkembang, menjadi lebih kuat, menjelajahi lebih banyak tempat, dan perlahan-lahan mengungkap kebenaran. Dan gerbang perunggu ini adalah langkah pertama. Jika dia bisa membukanya, dia mungkin akan menemukan lebih banyak petunjuk. Tanpa ragu-ragu, Fang Lin melangkah menuju gerbang perunggu raksasa. Dengan setiap langkah, auranya semakin kuat. Di dunia luar, tubuh Fang Lin telah diselimuti oleh bunga tujuh warna, membuat seluruh sosoknya tidak terlihat. Tatapan mata sang santo iblis tampak serius, dengan semburat antisipasi di matanya. Sudah lama sekali aku tidak melihat seorang pun mencapai lapisan ke-10 elemen bumi. Apakah itu akan terjadi hari ini? Sang iblis bergumam pada dirinya sendiri, menatap langit yang suram, matanya dipenuhi dengan pikiran yang dalam, merenungkan sesuatu yang tidak diketahui. Hujan semakin deras. Fang Lin berdiri di depan gerbang perunggu, menatap ke atas ke arah ukurannya yang megah. Meskipun gerbang itu sangat mengagumkan, meskipun sudah pernah ke sana beberapa kali, dia tidak dapat menahan rasa takjubnya. Dia tidak mengerti mengapa melangkah ke lapisan ke-10 elemen tanah mengharuskan mendorong gerbang perunggu ini, tetapi ternyata, gerbang ini memiliki makna penting. Ia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di gerbang perunggu. Sentuhannya dingin sekali, seolah-olah ia sedang menyentuh lempengan es. Pada saat ini, di seluruh daratan luas dan kuno di 9 negara 7 lautan, semua makhluk mengerikan yang berada di luar imajinasi itu merasakan peristiwa yang sedang berlangsung. Mencoba lagi. Pasti gagal, seseorang kehilangan minat dan berhenti memperhatikan. Tetapi masih ada sebagian yang peduli, berharap menyaksikan seseorang mendorong gerbang perunggu dan berhasil melangkah ke jalan supremasi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Fang Lin meletakkan kedua tangannya di gerbang perunggu. Tiba-tiba, Fang Lin meraung sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Buka untukku. Ledakan. Gerbang perunggu itu bergetar dengan suara yang memekakkan telinga, dan Fang Lin merasakan datangnya kekuatan yang sangat besar yang mencoba mendorongnya kembali. Akan tetapi, kali ini, tidak seperti dua kali sebelumnya, ia tidak terdorong oleh kekuatan gerbang perunggu itu, sebaliknya, ia berdiri kokoh di depan gerbang itu, terus-menerus berusaha menggesernya. Namun, gerbang perunggu itu terlalu berat, bagaikan gunung dewa yang menekan segalanya sejak zaman dahulu. Fang Lin tidak dapat menggerakkannya. Rasa tidak berdaya tiba-tiba muncul dalam hati Fang Lin. Ia merasa kecil, seperti semut yang terlalu percaya diri yang mencoba memindahkan gunung. Begitu perasaan ini menguasai dirinya, ia menyebar ke seluruh tubuhnya seperti racun, dan tubuhnya yang tadinya tegang mulai mengendur. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Ini kesempatan terbaikku. Aku harus memanfaatkannya. Fang Lin langsung terkejut saat merasakan perubahan sikapnya.
Khasiat bunga tujuh roh yang abadi terus meningkat, dan kekuatan Fang Lin juga tumbuh dengan cepat. Ledakan. Suara-suara dari gerbang perunggu itu bertambah keras, seolah-olah gunung-gunung yang tak terhitung banyaknya saling bertabrakan. Tepat saat celah tampak mendekat di bawah dorongan Fang Lin yang tak henti-hentinya di gerbang. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat muncul entah dari mana, mencoba melucuti Fang Lin dari gerbang perunggu. Tidak, Fang Lin berteriak dengan marah. Dia hampir berhasil. Bagaimana mungkin dia membiarkan usahanya sia-sia di saat kritis ini? Ledakan. Sambil menggertakkan giginya, Fang Lin mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk melawan kekuatan tak dapat dijelaskan yang menariknya menjauh. Pada saat yang sama, ia mempercepat penyerapan kekuatan obat bunga abadi tujuh roh. Bersihkan jalan. Pada saat ini, penyesalan yang berputar-putar di sekitar gerbang berkumpul untuk membantu Fang Lin dalam melawan kekuatan aneh ini. Dengan bantuan penyesalan ini, tekanan Fang Lin berkurang drastis, sehingga dia dapat memfokuskan seluruh kekuatannya untuk mendorong gerbang perunggu itu hingga terbuka. Dorong hingga terbuka. Di sekeliling Fang Lin, penyesalan yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh. Mereka tidak memiliki kesadaran dan hanya berharap melihat seseorang mengguncang gerbang perunggu ini. Mereka memiliki keyakinan yang keras kepala, yang memacu mereka untuk membantu Fang Lin. Bukan hanya di sini, namun di seluruh tanah kuno 9 negara 7 lautan, banyak sekali mata yang berpengalaman terbuka, dan banyak sekali tubuh yang tertidur terbangun. Apakah akan segera dibuka? Bisik seseorang. Di puncak di kedalaman gunung 100 binatang, Fang Lin tengah duduk bersila di tengah bunga 7 warna, kehadirannya sakral dan hikmat. Pada saat ini, sebuah gerbang hantu muncul di depan Fang Lin. Sang iblis suci terkejut namun amat gembira. Ini benar-benar akan terbuka. Sang iblis suci terus mengulang, tampak lebih bersemangat daripada saat dia maju. Gerbang perunggu itu berkedip sesaat sebelum menghilang ke dalam tubuh Fang Lin. Gerbang ini hanya bisa dibuka di dalam tubuh Fang Lin dan tidak bisa terwujud di dunia luar. Buka untukku. Dengan ekspresi yang mengerikan, Fang Lin telah melumpuhkan lengannya karena mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dia mengerahkan segala kemampuannya. Ledakan. Sebuah celah mulai terbuka. Bab 632, Pintu Perunggu terbuka. Pintu perunggu raksasa itu didorong terbuka oleh Fang Lin dengan keras. Cahaya menyilaukan terpancar dari celah itu, menyinari Fang Lin sepenuhnya, memberinya perasaan segar kembali. Seolah-olah Fang Lin telah terlahir kembali pada saat itu. Pada saat itu, pintu perunggu raksasa itu mulai mengeluarkan kekuatan lagi, mencoba menutup dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Fang Lin membiarkannya tertutup? Dia baru saja berhasil mendorongnya sedikit terbuka, jika dia tidak memanfaatkan situasi untuk mendorongnya terbuka sepenuhnya dan menginjakkan kaki di bola elemen tanah 10 kali lipat, bukankah semua usahanya akan sia-sia? Kekuatan obat suci terus mengalir ke tubuh Fang Lin, menjadi sumber kekuatannya. Sekalipun pintu perunggu raksasa itu mencoba menutup lagi, Fang Lin tetap menahannya agar tetap terbuka dengan kedua tangannya, tetap membiarkannya terbuka dan memperbesar celahnya. Pada saat ini, berbagai eksistensi tangguh di 9 negara 7 lautan semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah yang sama. Demon Saint yang berdiri di samping Fang Lin juga tampak tercengang. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terpancar dari Fang Lin. Anak muda ini benar-benar akan memulai jalan tertinggi. Seru sang santo iblis. Bahkan dia, dulu kala, baru saja menyentuh ambang pintu ke alam 10 lipat elemen bumi, tetapi akhirnya tidak mampu melangkah masuk. Namun kini, di depan matanya, seorang pemuda hendak melangkah ke dunia yang belum pernah dimasukinya sendiri. Suasana hati sang iblis suci saat ini merupakan campuran antara kepuasan dan kerumitan, diwarnai dengan sedikit kebingungan. Cahaya dari bunga 7 warna itu menjadi lebih cemerlang, sampai-sampai menerangi pinggiran gunung 100 binatang dengan cahaya pelangi yang indah. Pada saat itu, banyak seniman bela diri di pinggiran gunung 100 binatang mengangkat kepala mereka untuk memperhatikan cahaya itu. Mungkinkah sebuah harta karun yang kekuatannya tak terbayangkan muncul? Itu bisa jadi kelahiran obat suci. Cahaya ini, sepertinya agak mirip dengan bunga abadi 7 roh. Terjadilah diskusi-diskusi, seruan-seruan, dan keinginan-keinginan yang tiada habisnya untuk mengetahui kebenaran di antara banyak orang. Zhou Yishui, Mei Yingxue, dan para jenius lainnya juga tercengang. Meskipun mereka tercengang, mereka juga menghela napas berat. Meskipun mereka semua ingin melihat apa cahaya warna-warni surgawi ini, cahaya itu berasal dari dalam gunung 100 binatang.
Tempat ini dipenuhi dengan binatang iblis transformasi 4 dan memiliki eksistensi yang tak terbayangkan, Raja Iblis. Kalau mereka tidak dilindungi oleh orang yang berkuasa di wilayah Spirit Vein, mereka tidak akan berani melangkah ke kedalaman Gunung 100 Binatang. Di luar Gunung 100 Binatang, di dalam kota penindas iblis yang berdiri megah bagaikan seekor binatang besar, para tokoh terkemuka dari seluruh negeri Suan juga telah memperhatikan cahaya pelangi yang memancar ke langit dari dalam Gunung 100 Binatang. Kerumunan itu bersorak-sorai, ini adalah pertama kalinya anomali seperti ini terjadi di Gunung 100 Binatang, yang dengan jelas menunjukkan sesuatu tengah terjadi di dalam. Raja penindas iblis yang berdiri di atas menara kota menatap tajam ke arah Gunung 100 Binatang dengan alis berkerut. Setelah memerintah kota penindas iblis selama bertahun-tahun, dan memasuki Gunung 100 Binatang beberapa kali, sekilas dia bisa tahu bahwa cahaya itu berasal dari area tempat berbagai Raja Iblis berkumpul. Tempat itu adalah zona terlarang yang bahkan dia sendiri tidak berani mendekatinya. Siapapun yang mendekat akan langsung diserang oleh Raja Iblis. Tidak ada jalan untuk bertahan hidup kecuali jika Anda adalah orang kuat di atas alam Spirit Vein. Di lokasi itu, Raja Penekan Iblis sebelumnya telah melihat dari jauh. Selain Ki Iblis yang menakjubkan, tidak ada kelainan lain. Namun hari ini, ada cahaya 7 warna yang menjulang tinggi setinggi langit, yang sama sekali tidak dapat dijelaskan. Pada saat itu, Raja Penekan Iblis mengaktifkan harta karun dan terbang menuju langit, menuju ke dasar laut dengan tujuan untuk menyelidiki. Meskipun kemampuan Raja Penekan Iblis tidak dapat menyaingi para Raja Iblis tersebut, ia dapat lolos tanpa cedera dengan bantuan harta karun yang ada di tangannya, bahkan jika ia ditemukan oleh para Raja Iblis. Akan tetapi, saat Raja Penekan Iblis hendak memasuki Gunung 100 Binatang, sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan memantulkan Raja Penekan Iblis kembali keluar. Wajah Raja Penekan Iblis berubah, matanya dipenuhi keraguan. Dia telah masuk dan keluar dari Gunung 100 Binatang beberapa kali, tetapi tidak pernah mengalami hal seperti itu. Pada saat ini, Sang Santo Iblis yang berdiri di puncak gunung melirik ke arah di mana Sang Raja Penindas Iblis berada, ekspresi jijik terlihat di wajahnya. Fang Lin berada pada tahap kritis terobosannya dan tidak mampu menahan gangguan apapun. Demon Saint lah yang bertindak untuk mencegah Demon Suppressing King masuk. Tidak masalah jika hanya Raja Penekan Iblis, bahkan jika semua petarung tingkat atas dari negeri Suan tiba, mereka tidak akan dapat memasuki Gunung 100 Binatang saat ini. Saya harap anak muda ini berhasil, kata Demon Saint. Tiba-tiba, matanya mengeras saat pedang panjang berwarna darah tiba-tiba terbang keluar dari Nine Palace Bug di sisi Fang Lin. Pedang itu melayang di depan Demon Saint, niat membunuh memenuhi udara, seolah-olah waspada terhadap sesuatu. Sang Iblis Suci juga tampaknya merasakan sesuatu. Ia menatap ke langit dan senyum dingin muncul di wajahnya, apakah mereka akan mendeteksi keberadaanku? Pedang panjang berwarna darah itu berdengung, berniat melesat ke langit dan membunuh makhluk terlarang yang terlalu sulit disentuh. Sang Iblis Suci menggenggam pedang panjang berwarna darah, memberi isyarat agar pedang itu tidak bertindak impulsif. Pedang panjang itu hanya tampak patuh saat dipegang oleh Sang Iblis Suci. Ledakan-ledakan-ledakan. Di depan pintu perunggu raksasa itu, Fang Lin sepenuhnya diselimuti oleh cahaya. Kekuatan obat dari bunga 7 roh yang tak pudar mengalir ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Pada saat itu, 2 sayap 7 warna terangkat dari punggung Fang Lin, bahkan auranya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Buka! Fang Lin meraung, matanya terbuka lebar, mata roh di tengah alisnya terbuka, dan cahaya yang sama kuatnya terpancar. Pintu perunggu raksasa itu perlahan didorong terbuka oleh Fang Lin. Pada saat yang sama, tubuh Fang Lin berubah menjadi sangat transparan. Orang bisa melihat matahari, bulan, bintang, dan semua makhluk di dunia mengalir melalui tubuhnya. Dia berhasil. Sang Iblis Suci bersorak gembira. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan masuk ke dalam tas istana 9 milik Fan Lin. Dia tidak bisa terus-menerus menunjukkan dirinya pada dunia, jika tidak, dia akan terdeteksi oleh keberadaan terlarang yang tak terlukiskan dalam kegelapan, dan dilenyapkan oleh serangan mematikan. Cukup memuaskan melihat Fang Lin melangkah ke dalam bola 10 elemen bumi. Segala sesuatunya akan terbentuk secara alami sejak saat itu, dan Demon Saint tidak perlu khawatir lagi. Pintu perunggu raksasa itu terbuka lebar. Cahaya menyelimuti Fang Lin, dan jiwa-jiwa yang berkeliaran di luar pintu perunggu raksasa itu bersorak kegirangan. Melihat pintu akhirnya terbuka, keinginanku terpenuhi. Terbuka, akhirnya, aku bisa menutup mataku dengan tenang.
Jadi pintu ini memang bisa didorong terbuka, tidak perlu menunggu lama-lama. Cahaya yang terpancar dari dalam pintu perunggu menimpa jiwa-jiwa yang masih tertinggal, lalu mulai larut seperti salju di bawah terik matahari. Mereka semua berubah menjadi sosok manusia, satu persatu, semuanya memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi mereka semua tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Melihat pintu perunggu raksasa itu terbuka, obsesi mereka pun terjawab. Oleh karena itu, jiwa-jiwa yang tertinggal itu akan segera menghilang, debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Teman muda, terima kasih, saat bayangan-bayangan itu perlahan menghilang, masing-masing dari mereka mengucapkan terima kasih kepada Fang Lin dengan membungkuk. Berdiri di bawah cahaya itu, Fang Lin juga tersenyum. Bab 633, Beberapa Tokoh. Rasanya luar biasa, kata Fang Lin dari lubuk hatinya, saat ia bermandikan cahaya itu, merasakan kekuatan yang tak berujung mengalir ke dalam tubuhnya, seolah-olah semua pori-porinya terbuka pada saat itu juga. Fang Lin dapat merasakan cahaya membaptisnya, meningkatkan jiwa dan fisiknya. Dorongan ini terasa nyata. Kekuatannya terus tumbuh meskipun dia belum menembus asal surgawi. Ini adalah tingkat ke-10 dari elemen tanah. Melewati batas elemen bumi, meningkatkan kekuatanmu tak terbayangkan. Meskipun bukan asal surga, ia lebih kuat dari asal surgawi. Ketika cahaya itu berangsur-angsur menghilang dalam diri Fang Lin, kegembiraannya pun mereda, dan tatapannya beralih ke arah dalam gerbang perunggu. Agak menghalangi penglihatannya, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, Fang Lin menarik napas dalam-dalam, wajahnya menunjukkan antisipasi saat dia dengan tenang melangkah ke gerbang perunggu. Saat memasuki gerbang, Fang Lin merasakan dengungan di otaknya dengan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya, meskipun semuanya samar-samar. Matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan berbagai aspek kehidupan, muncul, satu demi satu, di hadapan Fang Lin. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi semua pemandangan yang rumit itu menghilang, dan Fang Lin mendapati dirinya berdiri di daerah yang berkabut, dikelilingi oleh bintang-bintang. Rasanya seperti dia berdiri di langit berbintang. Perasaan ini terasa aneh baginya, berdiri di atas alam semesta dengan bintang-bintang di bawah kakinya, sebagian terang dan sebagian gelap, semuanya tampak dalam jangkauan tetapi juga begitu jauh. Fang Lin sangat gembira, apakah ini dunia di balik gerbang perunggu? Di mana tepatnya aku berada? Tiba-tiba, Fang Lin melihat ke depan, di mana ia melihat suatu sosok. Seorang pria jangkung dan berotot berdiri tanpa baju, dengan kulit harimau di pinggangnya, dan energi yang meledak-ledak. Ia berpose seolah-olah hendak menembak bintang-bintang di sekitarnya dengan busur dan anak panah. Akan tetapi, pria berotot itu tetap diam, membeku dalam pose memanah, seolah segalanya telah berhenti. Sambil menoleh, Fang Lin melihat seorang laki-laki lain, memakai topi lebar yang menutupi mukanya, serta jubah panjang bertuliskan huruf kuno, memancarkan aura halus dan misterius. Pria itu memegang senjata berdesain unik di tangannya, yang tampak seperti pedang sekaligus penggaris, seluruhnya berwarna hitam. Lelaki itu berdiri, sedikit memiringkan kepalanya ke atas seakan menatap ke langit yang jauh. Saat Fang Lin tertegun oleh kedua sosok itu, dia merasakan sesuatu, berbalik dengan tajam, dan melihat sosok yang paling mengejutkannya dan membuatnya membeku seketika. Ayah, Fang Lin bergumam. Sosok itu jauh dari Fang Lin, dengan senyum hangat, dan tidak ada yang terlalu mencolok darinya. Namun senyuman itu terasa familiar bagi Fang Lin. Sosok yang baik hati ini adalah ayah Fang Lin di kehidupan sebelumnya, Martial Lord Fang Qingye. Baik penampilan maupun perilakunya sama persis dengan apa yang diingat Fang Lin tentang ayahnya. Meskipun ayah Fang Lin adalah seorang panglima perang, dia merupakan orang yang sangat lembut, sama sekali tidak memiliki sifat arogan yang biasanya dikaitkan dengan seorang panglima perang. Meskipun Fang Lin punya beberapa ide, dia tetap terharu saat melihat ayahnya. Dia ingin menghampirinya. Namun, tidak peduli seberapa jauh Fang Lin berjalan, jarak antara dia dan ayahnya tidak pernah berkurang. Tampaknya ada beberapa hukum yang mengatur tempat ini, dia bisa melihat ayahnya tetapi tidak bisa mendekatinya. Fang Lin berhenti dan memutuskan untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Dia diam-diam memperhatikan sosok ayahnya. Dia mengenali ketiga sosok itu. Inilah tiga penguasa bela diri yang ada di masanya sebelum dia jatuh, ayahnya Fang Qingye, ditambah Hou Yi dan Mo Shouhe. Ketiga martial lord tersebut telah mencapai level ke-10 elemen tanah, dan menjadi yang supreme jauh sebelum mereka terkenal.
Pada titik ini, Fang Lin secara bertahap memahami bahwa setiap orang yang mencapai level ke-10 elemen tanah akan meninggalkan citra mereka di gerbang perunggu ini. Terlebih lagi, Fang Lin merasakan kekuatan yang tak terlukiskan dan dahsyat meliputi tempat misterius ini, kekuatan yang dapat diserapnya. Ia kemudian duduk bersila dan mulai menyerap kekuatan yang sangat besar ini. Di dunia luar, tubuh Fang Lin mengalami perubahan luar biasa. Jika Anda menganggap Fang Lin sebelum terobosan sebagai batu giok yang penuh potensi, maka sekarang tubuhnya telah menjadi batu giok yang dipoles. Kekuatan obat bunga 7 roh yang abadi terlalu kuat untuk diserap sepenuhnya oleh Fang Lin sekaligus. Sebagian besar obat telah meresap ke dalam tubuh Fang Lin dan secara konsisten membuat Fang Lin lebih kuat. Bukan hanya tubuhnya, tetapi kekuatan mata rohnya telah meningkat secara signifikan karena nutrisi dari obat bunga abadi. Meskipun belum berevolusi menjadi mata surgawi, itu sudah sangat dekat. Mungkin seiring berjalannya waktu, jika mata roh terus menerima nutrisi dari obat bunga abadi, mereka dapat menjadi mata surgawi sejati. Meski begitu, kemajuan terbesar terjadi pada kekuatan batin Fang Lin. Pada tingkat ke-10 elemen tanah, kekuatan batin Fang Lin telah meningkat lebih dari 10 kali lipat sejak sebelum terobosan, dan kecepatan pemulihan energi internal jauh lebih tinggi. 2 dari 72 pembuluh darah di tubuhnya kembali terbuka, sehingga totalnya menjadi 4, menambah 2 pembuluh darah yang telah dibukanya sebelumnya. Membuka 4 dari 72 urat nadi tanpa memasuki keadaan asal surgawi merupakan sesuatu yang luar biasa dan mengejutkan. Semakin cepat 72 pembuluh darah itu dibuka, semakin besar manfaatnya untuk menerobos ke tahap pembuluh darah roh. Namun, Fang Lin masih cukup jauh dari menerobos ke tahap pembuluh darah roh. Ia baru saja melangkah ke tingkat ke-10 elemen tanah dan perlu memahami tahap ini dengan baik sebelum mencoba menerobos ke asal surgawi. Anda harus memiliki fondasi yang kuat di setiap bidang dan terus mengumpulkan pengalaman. Hanya jalur kultivasi seperti itu yang kokoh. Di langit berbintang yang luas, Fang Lin menyerap energi besar di sekelilingnya. Saat energi mengalir ke tubuhnya, tampaknya tidak ada perubahan yang nyata. Tetapi Fang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi ini tidak memengaruhi wilayah atau kekuatannya. Hal itu memengaruhi rentang hidup dan vitalitasnya. Pada dasarnya, energi ini adalah kekuatan kehidupan alam semesta, yang mengalir ke tubuh Fang Lin, meningkatkan harapan hidupnya secara drastis dan membuat vitalitasnya lebih kuat. Bahkan jika Fang Lin menderita cedera fatal, dengan bantuan energi ini, ia dapat pulih secara bertahap dan tidak akan mati. Pada titik ini, Fang Lin membuka matanya dan melihat ke kejauhan, di mana dia melihat dua sosok lagi. Bab 634, Merek Fang Lin. Fang Lin tidak menyadari kedua sosok itu sebelumnya. Baru setelah menyerap kekuatan besar di sini, dia menyadari kehadiran mereka. Sosok seperti apakah mereka? Salah satu dari mereka sedikit lebih dekat, berdiri di langit berbintang. Tampaknya itu adalah seorang tetua dengan tubuh bungkuk dan rambut abu-abu. Fang Lin terkejut. Baik ayahnya maupun Martial Lord Hou Yi dan Mo Souhe, mereka semua berusia setengah baya. Namun, ada sosok seorang tetua di sini. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa orang ini telah mencapai level ke-10 elemen tanah di usia tuanya, yang cukup aneh. Terlebih lagi, dilihat dari gaya berpakaian orang yang lebih tua, tampaknya ia berasal dari usia yang lebih tua lagi. Fang Lin agak tercengang saat menyadari tetua ini mungkin berasal dari era yang bahkan lebih tua daripada era kehidupan masa lalunya. Selama berada di Istana Pilsein di kehidupan sebelumnya, Fang Lin telah membaca banyak buku kuno. Masa lalu adalah masa yang sangat gelap. Binatang-binatang buas yang mengerikan tak terhitung jumlahnya melintasi dunia, dan klan manusia tak lebih dari semut-semut tak berdaya yang dimangsa sebagai makanan oleh binatang-binatang buas ini. Tidak lama kemudian, kekuatan-kekuatan luar biasa perlahan muncul dari klan manusia. Mereka menyapu bersih sepanjang masa, memusnahkan binatang-binatang yang seperti dewa dan membawa cahaya terang bagi umat manusia. Akan tetapi, buku-buku kuno tersebut hanya mencatat secara singkat kejadian-kejadian di era kegelapan. Tidak ada catatan yang terperinci. Seolah-olah seseorang telah menghapus sesuatu. Tetua ini kemungkinan besar merupakan salah satu orang terkemuka yang lahir pada masa itu. Fang Lin sangat menghormati sosok seperti itu. Meskipun dia tidak mengalami masa kelam itu, membayangkan umat manusia direduksi menjadi makanan sudah cukup untuk mengungkap tragedi itu. Bahkan di saat seperti itu, ia bisa menjadi seorang yang sangat kuat,
jauh lebih kuat dari para jenius dari kekuatan besar yang menikmati banyak sumber daya dan bimbingan dari guru-guru terkemuka. Di kejauhan, Fang Lin menyipitkan matanya, mencoba melihat sosok terakhir itu. Jika sosok yang lebih tua membuat Fang Lin takjub dan terkejut, maka sosok yang terakhir membuatnya penuh misteri. Sosok ini tidak tinggi atau kekar. Mengenakan jubah putih dengan rambut hitam panjang yang terurai, dia memunggungi Fang Lin, seolah-olah memunggungi seluruh dunia. Wajah mereka tidak terlihat, dan usianya yang sebenarnya tidak dapat dipastikan. Setelah mengamati beberapa saat, Fang Lin bahkan mendapati sosok ini semakin kabur. Fang Lin diam-diam merasa khawatir. Sosok ini memberinya perasaan yang unik, sama sekali berbeda dari sosok-sosok lain di sini, seperti seluruh alam semesta dan langit berbintang berputar di sekelilingnya. Saat Fang Lin mencoba mengamati sosok itu lebih dekat, sosok itu bergerak secara misterius. Fang Lin yakin dia melihat sosok itu bergerak. Sepertinya sosok itu ingin berbalik. Fang Lin terkejut, bertanya-tanya apakah figur ini masih memiliki kemauannya sendiri. Ini menakutkan karena figur-figur lainnya hanya memiliki bayangan kosong. Namun, figur ini bisa bergerak. Kewaspadaan Fang Lin meningkat. Entah apa benda itu. Jika benda itu bermaksud menyakitinya, dia mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Namun, sosok itu hanya bergerak sedikit dan kemudian diam. Hal ini membuat Fang Lin bertanya-tanya apakah itu ilusi atau apakah matanya sedang mempermainkannya. Meskipun demikian, Fang Lin tetap merasa sosok itu sangat istimewa, lebih dari sosok lain di sini. Mungkin saat Fang Lin semakin kuat, dia akhirnya akan tahu siapa sosok itu. Namun, sekarang tidak. Jalannya masih panjang. Mengabaikan sosok yang menentang dunia, Fang Lin melemparkan pandangan terakhir pada sosok ayahnya, Fang Qingye, sebelum sosoknya sendiri perlahan memudar. Dia telah melangkah ke peringkat ke-10 elemen bumi, dan dia telah melihat dunia di dalam gerbang raksasa perunggu. Kekuatan di sini telah diserap oleh Fang Lin. Tidak ada alasan untuk berlama-lama. Saat sosok Fang Lin menghilang sepenuhnya, sosok lain yang merupakan milik Fang Lin muncul. Terlihat dalam jubah pemurni pil paling kuno, Fang Lin dikelilingi oleh lingkaran api. Di depannya ada tungku pil kuno dengan cahaya cemerlang yang terpancar darinya. Itulah kesan yang ditinggalkan Fang Lin. Itu membekas pada adegan paling khas dalam hidupnya. Dia adalah penguasa pil di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia kehilangan kultivasinya, jiwanya masih seperti penguasa pil. Oleh karena itu, dunia di dalam gerbang raksasa perunggu membekas pada jiwa penguasa pilnya menjadi sebuah sosok, meninggalkannya di sini selamanya. Saat sosok Fang Lin muncul, sosok berpakaian putih yang telah membelakangi alam semesta secara mengejutkan menoleh dan meliriknya. Jiwa Fang Lin kembali ke tubuhnya dan matanya tiba-tiba terbuka, menampakkan dua cahaya kemasan yang cemerlang seolah-olah dapat menembus dunia. Setelah menilai kondisi internalnya, kegembiraan yang tak terlukiskan terpancar di wajahnya. Dia hampir tak bisa menahan tawa. Namun, dia menahan diri. Bagaimanapun, disinilah para Raja Iblis berkumpul. Meskipun, demi menghormati Santo Iblis, mereka tidak akan mengganggunya, berteriak dan memaki di sini tidaklah pantas. Saat berdiri, Fang Lin tidak dapat melihat Demon Saint. Kau berhasil, suara Demon Saint terdengar. Suara itu berasal dari dalam Nine Palace Bug. Fang Lin segera berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Meskipun dia mengatakan ini, Fang Lin masih waspada terhadap iblis tua itu, yang kekuatannya tak terduga. Dia tidak tahu apa yang mungkin sedang direncanakannya atau apakah dia punya rencana jahat terhadapnya. Aku tidak bermaksud menyelamatkanmu. Aku tidak punya pilihan lain, kata Demon Saint, kata-katanya dipenuhi dengan rasa sedih dan kehilangan. Fang Lin berkata, begitu aku berhasil menembus asal surgawi, aku akan mulai menyiapkan pil nirwana yang dibutuhkan senior. Selama kompetisi 3 negara yang diadakan di 3 kerajaan bawah, dia jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Master Sekte Langit Virtual. Mereka hampir musnah. Jika saja Demon Saint tidak membunuh Master Sekte Langit Virtual, Fang Lin beserta kelompok dari 3 kerajaan bawah sudah lama mati. Sang Santo Iblis lalu memberitahu Fang Lin bahwa ia membutuhkan pil nirwana, dan Fang Lin menyetujuinya. Namun, pil nirvana tidak dapat dibuat dengan sembarangan. Bahkan jika Fang Lin telah mencapai level ke-10 elemen tanah, dia tidak akan mampu membuat pil nirvana kecuali dia telah mencapai alam asal surgawi dan setidaknya level 5 ke atas. Terlebih lagi, dia tidak memiliki banyak bahan obat untuk pil nirvana.
Dia harus menyiapkan semuanya sebelum dia bisa mulai memurnikan pil tersebut. Pil Nirvana tidak mendesak. Ada hal lain yang perlu kamu lakukan untukku, kata Demon Saint. Mendengar ini, Fang Lin bertanya tanpa ada perubahan ekspresi, "Senior, silakan bertanya. Selama itu masih dalam kemampuan saya pasti akan melakukan yang terbaik." Maksud Fang Lin sangat jelas. Kalau aku bisa, aku akan melakukannya. Tapi kalau aku tidak bisa, kalian tidak bisa memaksaku. Bab 635, Masa Lalu Mayat Tua yang Kering. Bersenandung. Kata-kata Fang Lin baru saja terucap ketika sebuah pedang panjang berwarna merah darah terbang keluar dari tas Istana Sembilan, ujungnya mengarah langsung ke Fang Lin, tampaknya siap menyerang kapan saja. Wajah Fang Lin langsung berubah. "Hehe, senior, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita kan sudah saling kenal. Tidak perlu mengancam dengan pedang," katanya. Pedang panjang berwarna merah darah itu berputar di sekitar Fang Lin tetapi tidak jatuh. Namun, itu sudah cukup untuk mengejutkan Fang Lin. "Apakah kau ingin tahu asal-usul pedang ini?" tanya orang suci iblis. Fang Lin tercengang. Asal-usul pedang ini, apa itu? Bukankah itu hanya senjata milik Demon Saint? Pedang ini, apakah memiliki asal-usul khusus? Fang Lin bertanya. Sang Santo Iblis muncul dan berdiri di depan Fang Lin. Ia membelai pedang panjang berwarna merah darah itu, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Melihat ekspresi Santo Iblis, Fang Lin langsung tahu bahwa pedang ini luar biasa dan memiliki makna yang sangat dalam bagi Santo Iblis. "Apakah kau mengerti arti dari gelar itu, Demon Saint?" Demon Saint bertanya lagi, membuat Fang Lin bingung. Meskipun kebingungan, Fang Lin tetap menjawab dengan sungguh-sungguh, Santo Iblis dapat memerintah semua iblis dan dianggap sebagai raja klan iblis. Sang iblis suci tertawa. Wajahnya yang keriput berubah menjadi senyum yang mengerikan, dan sekilas, dia tampak seperti mayat yang menyeringai, pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Fang Lin juga sedikit menggigil, iblis suci ini benar-benar mengerikan. "Kau benar, Demon Saint memang memiliki kendali atas semua iblis." Bertekad untuk membuktikan maksudnya, Demon Saint melambaikan tangan ke beberapa raja iblis yang bersembunyi di balik kabut. Masing-masing dari mereka dengan patuh berlutut di hadapannya, melakukan ritual 3 kali berlutut dan 9 kali membungkuk. Itu adalah tontonan yang menakjubkan. Melihat beberapa raja iblis seukuran binatang bersujud di hadapan mayat tua yang kering, mata siapapun yang melihatnya pasti akan terbelalak. Namun, Fang Lin tidak terpengaruh. Ia telah melihat banyak hal di masanya dan memahami betapa beratnya gelar Santo Iblis di klan iblis. Pemandangan para raja iblis yang membungkuk tidak mengejutkannya. "Aku manusia tetapi juga seorang Saint Iblis. Ini situasi yang benar-benar menggelikan," kata Saint Iblis, wajahnya yang keriput berubah menjadi senyum yang lebih menyedihkan. Fang Lin menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Ini adalah sesuatu yang selalu membuatnya bingung. Demon Saint jelas manusia, namun dia adalah pemimpin suci klan iblis, sebuah konsep yang sulit dipahaminya. Fang Lin tahu tentang keberadaan Demon Saint. Demon Saint didirikan pada masa-masa gelap ketika manusia diperlakukan hanya sebagai makanan, binatang iblis yang paling kuat disebut Demon Saint. Setiap kali seorang Demon Saint meninggal atau gugur, akan lahir seorang yang baru untuk memimpin berbagai iblis. Umumnya, penerusnya akan berasal dari jajaran klan iblis. Namun, mayat tua yang sudah kering di hadapannya berasal dari klan manusia, membuat statusnya sebagai Demon Saint tidak dapat dipahami. Selama kekacauan besar di dunia, ketika klan manusia yang kuat jatuh satu persatu, klan iblis bangkit dan klan manusia berada di ambang kepunahan. "Saat itulah aku dikenal sebagai orang suci iblis," mayat tua kering itu mengungkapkan. Pengungkapan ini mengejutkan Fang Lin, mengisyaratkan sesuatu yang telah diduganya. Era kacau yang disebutkan oleh mayat tua kering terjadi setelah Martial Lord Hou Yi menembak jatuh 9 matahari. Ketika klan manusia menyusut, era yang paling bersemangat runtuh, dan klan iblis berkembang pesat, bersiap untuk melakukan serangan balik terhadap manusia. Saat itu, Fang Lin sudah tewas jadi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sekarang, setelah semua yang telah dilaluinya, dia telah belajar banyak. Klan manusia tidak dihabisi oleh klan iblis setelah pertempuran yang mengguncang bumi. Klan manusia terluka parah tetapi berhasil bertahan hidup dan tidak dihabisi oleh klan iblis. Mayat tua kering ini ternyata adalah Demon Saint pada masa itu. Yang berarti dia mungkin ikut serta dalam perang besar antara manusia dan iblis. Namun dia sendiri adalah manusia dan juga Demon Saint, tidak jelas di pihak mana dia berada.
Senior, kamu pasti pernah membantu klan manusia saat itu, kan? Fang Lin memberanikan diri untuk bertanya. Bertentangan dengan apa yang diharapkan Fang Lin, mayat tua kering itu mengejeknya. Membantu klan manusia. Mengapa aku harus membantu klan manusia? Fang Lin tidak tahu harus berkata apa, Demon Saint adalah salah satu dari mereka, bukan iblis. Tentu saja, dia seharusnya membantu klan manusia. Tetapi Fang Lin tidak menyuarakan pikirannya, takut memprovokasi mayat tua kering dan menghentikannya. Mayat tua kering itu mencibir, sebagai orang suci iblis saat itu, tentu saja aku memimpin para iblis melawan klan manusia. Tanganku ternoda oleh darah manusia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi aku masih belum puas. Aku ingin membunuh lebih banyak orang. Aku berharap bisa menghapus seluruh klan manusia. Niat membunuh yang luar biasa meletus dari tubuh Old Dread Corps. Pedang panjang berwarna merah darah itu menggemakan dengungan rendah, memadatkan aura yang kuat dan mematikan, yang tampaknya menanggapi Old Dread Corps. Wajah Fang Lin berkedut. Pria ini dan pedangnya adalah pasangan yang serasi. Namun, mendengarkan kata-kata mayat tua kering, tampaknya manusia itu menyimpan dendam yang kuat terhadap klan manusia. Pedang ini adalah adik perempuanku, mayat tua kering itu tiba-tiba berkata. Fang Lin tercengang mendengar pernyataan itu. Dia menatap pedang panjang berwarna merah darah di depannya dengan ekspresi bingung. Senior, ini, Fang Lin kehilangan kata-kata. Orang tua ini benar-benar menganggap pedang sebagai adik perempuannya. Aneh sekali. Siapapun yang tidak tahu keadaannya akan menganggapnya orang gila. Kakak perempuanku dan aku sama-sama lahir di sekte besar. Ayah kami adalah pemimpin sekte. Semuanya seharusnya indah. Sayangnya, dunia tidak dapat diprediksi. Sekte kami hancur, orang tua kami terbunuh. Sekte kami dikepung, dan kakak perempuanku dan aku terjebak tanpa jalan keluar, kata mayat tua kering perlahan sambil menjelaskan masa lalunya kepada Fang Lin. Berkat keberuntungan semata, aku dan adikku selamat. Kami diam-diam meninggalkan sekte yang hancur dan bersembunyi di pegunungan, tetapi orang-orang itu tidak mengizinkan kami pergi. Mereka terus mengirim orang untuk memburu kami. Berkat beberapa binatang iblis, kami selamat. Namun, binatang iblis itu juga dibantai oleh orang-orang kuat yang mengejar kami. Kami harus melarikan diri lagi, lanjut mayat tua kering dan pedang panjang berwarna merah darah itu mengeluarkan dengungan. Alis Fang Lin berkerut. Masa lalu ini memang berat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Demon Saint yang sangat kuat ini pernah memiliki masa lalu seperti itu. Di sekte saya, ada teknik lama yang jahat, yang kebetulan saya bawa keluar saat kami melarikan diri. Kemudian, saya dan saudara perempuan saya terjebak di puncak gunung berapi, tanpa jalan ke surga maupun ke bumi. Satu-satunya jalan adalah kematian, kata mayat tua kering. Tiba-tiba dia menempelkan jarinya di dahi Fang Lin. Perhatikan baik-baik. Kisah yang akan kutunjukkan kepadamu akan menjelaskan mengapa aku sangat membenci klan manusia, kata mayat tua kering itu. Fang Lin menggigil. Penglihatannya berubah, dan dia mendapati dirinya melihat pemandangan yang berbeda. Itu adalah puncak gunung berapi yang terpencil. Panasnya tak tertahankan. Seorang pria muda dan seorang gadis muda yang lemah meringkuk bersama, tatapan mereka dipenuhi dengan keputusasaan saat mereka melihat ke bawah gunung. Di kaki gunung, banyak sosok bergerak dan menghalangi setiap kemungkinan rute pelarian. Bab 336, Kelahiran Pedang Panjang Merah. Fang Lin menyaksikan semua ini, ekspresinya rumit, ini seharusnya ingatan mayat tua kering, yang terputar ulang di depan matanya. Ini adalah masa lalu sang suci iblis, dan mungkin juga alasan mengapa mayat tua kering menjadi sang suci iblis. Di bawah gunung, teriakan pembunuhan bergema di mana-mana, mengepung mereka dari segala arah, di antara mereka ada beberapa tokoh yang sangat kuat. Dan semua orang ini berkumpul untuk menghadapi pasangan saudara kandung ini dengan sedikit daya untuk melawan. Singkirkan semua gulma sampai tuntas. Tujuan mereka adalah membasmi semua potensi bahaya. Bagaimanapun, tindakan mereka kali ini tidak bermoral, mereka tidak bisa membiarkan satu pun yang selamat. Kakak, apakah kita akan mati? Gadis itu gemetar, bersandar pada pelukan pemuda itu, suaranya dipenuhi ketakutan. Wajah pemuda itu tampak tegas. Meskipun matanya tampak putus asa, dia tetap menghiburnya, jangan khawatir, kita tidak akan mati. Gadis itu mengangkat kepalanya, menatap tajam ke mata pemuda itu. Kak, aku sudah membaca kitab suci terlarang, tiba-tiba gadis itu berkata. Pemuda itu tersentak, lalu wajahnya berkerut karena marah, siapa yang mengizinkanmu membacanya?
Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan sepotong kulit binatang kuno yang sudah compang camping dari tangannya dan melemparkannya tanpa berpikir dua kali ke dalam gunung berapi itu. Kulit binatang itu bahkan belum jatuh ke dalam magma yang bergulir ketika ia sudah mulai terbakar, berubah menjadi bola api sebelum dengan cepat berubah menjadi abu dengan bunyi letupan. Kakak, aku ingin kakak selamat. Gadis itu membelai lembut wajah kakaknya yang marah dan berbicara pelan dengan nada memohon. Pemuda itu langsung berteriak, kita berdua akan selamat. Pokoknya, aku akan membiarkanmu hidup. Lupakan kitab suci terlarang itu sekarang juga, jangan sebut-sebut lagi. Gadis itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan air mata mengalir di pipinya. Kakak, hanya ada satu jalan tersisa untuk kita. Pemuda itu menggertakkan giginya dan melotot tajam ke arahnya. Hebatnya, dia menamparkan wajahnya. Kau adalah adikku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Dengarkan baik-baik, jangan pikirkan kitab suci terlarang itu lagi. Pemuda itu berkata dengan tegas sambil memegang wajah gadis itu. Penampilannya tampak garang, tetapi di balik itu semua, terselip rasa cinta kepada sang adik, bahkan sedikit rasa sakit hati. Untuk pertama kalinya, dia menyakiti saudara perempuannya secara fisik, dan tamparan ini tidak hanya mengenai wajahnya, tetapi juga menyebabkan hatinya berdarah. Gadis itu tidak menunjukkan reaksi apapun, meski kakaknya menamparnya, tidak ada rasa dendam dalam hatinya. Teriakan pembunuhan terus berdatangan, dan orang-orang itu semakin dekat. Begitu mereka benar-benar mengepung mereka, kedua bersaudara itu tidak akan bisa melarikan diri. Kakak, waktunya sudah tidak banyak lagi, kata gadis itu. Meski wajah kakaknya pucat, tiba-tiba ia mencabut sebilah belati dan menghunusnya kuat-kuat ke dahi kakaknya. Tidak, pemuda itu sangat terkejut dan bergegas ke arahnya untuk mengambil belati dari tangannya. Namun, sebelum dia sempat menyentuh belati itu, mata roh terbuka dari dahinya. Cahaya yang keluar darinya membentuk segel dan melumpuhkan pemuda itu. Kau sudah gila, jangan lakukan itu. Pemuda itu terkejut dan marah, tak berdaya. Ia tidak tahu bahwa adiknya memiliki kekuatan mata roh, mereka tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Gadis itu tersenyum getir, aksinya tak pernah berhenti. Dengan belati itu, dia terus menggores wajahnya berulang kali. Setiap goresan meninggalkan bekas berdarah, membentuk pola yang mengerikan. Ini adalah pola yang terbuat dari darah, muncul di wajah seorang gadis muda, yang membuatnya sangat mengerikan. Ketika pola itu terbentuk, pemuda itu benar-benar hancur. Ia berhasil menahan pengaruh mata roh dan mencoba mencegah gadis itu melanjutkan perjalanannya. Kitab suci terlarang itu palsu, sama sekali tidak berguna, jangan dilanjutkan. Pemuda itu meraung, mata rohnya aktif, menangkal kekuatan mata roh gadis itu saat dia melangkah mendekatinya. Gadis itu tersenyum, kakak, apapun yang terjadi, kamu harus bertahan hidup. Dia kemudian melihat mata roh gadis itu meledak dengan cahaya yang tak terbayangkan, energinya meningkat 10 kali lipat, memaksa pemuda itu jatuh ke tanah. Seketika, mata roh gadis itu hancur karena kekuatan yang melampaui batasnya. Karena tidak mampu menahannya, mata itu pun pecah, darah mengalir tanpa henti di dahinya, membuat wajahnya semakin ganas. Namun tatapan gadis itu begitu lembut, menatap kakaknya dengan sedih dan enggan. Pemuda itu mengatupkan giginya, darah merembes dari sela-sela giginya. Ia mencoba berdiri, tetapi penggunaan mata roh oleh gadis itu telah melumpuhkannya, memastikan ia tidak akan menghalanginya. Akhirnya, orang-orang itu tiba. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, keberanian mereka goyah, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Kakak, kamu harus terus hidup. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi, kata gadis itu sambil tersenyum sebelum dia berbalik dan melompat ke dalam gunung berapi itu. Dengan lompatan itu, sosok gadis itu tampak semakin elok, bagaikan burung phoenix yang terlahir kembali dari api. Sayang, lompatan ini bukan untuk kehidupan, melainkan untuk kematian. Sebelum tubuhnya menyentuh magma, api sudah membara. Namun, hingga ia menghilang ke dalam batuan cair, wajahnya masih tersenyum. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, dia begitu putus asa sehingga dia mencoba melompat ke magma untuk mencapai saudara perempuannya. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi sebagian besar tampak menyeringai dan mengabaikan kedua saudara kandung yang dengan sukarela melompat ke magma. Itu menghemat tenaga mereka. Ah! Fang Lin berdiri di langit, menyaksikan semua ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pemuda ini dulunya adalah Demon Saint.
Sulit membayangkan bahwa ia mengalami kejadian tragis seperti itu. Jika itu Fang Lin, ia mungkin akan merasakan sakit yang menyayat hati seolah-olah hatinya sedang terkoyak. Tepat ketika semua orang mengira kedua bersaudara itu telah tewas, sebuah kekuatan mengerikan meletus dari dalam gunung berapi tersebut. Ini buruk. Kerumunan itu terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa. Namun sudah terlambat. Sebuah pedang muncul dari magma yang bergulir dan orang yang memegangnya tidak lain adalah pemuda itu. Semua ini karena kalian semua, kami saudara kandung berakhir seperti ini. Bunuh. Bunuh kalian semua. Pemuda itu meraung marah, seluruh keberadaannya tampak menyeramkan, seolah-olah dia adalah iblis yang merangkak keluar dari jurang tak berujung. Pedang panjang merah darah di tangannya beresonansi, dan ki pedang memenuhi udara. Bok, 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 pedang ki meliputi segalanya dan tak terkalahkan, menebas apapun yang muncul di depan matanya. Kepala manusia beterbangan ke udara. Orang-orang ini, bahkan ketika kepala mereka terpenggal, tetap tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Jangan, ampuni aku, jangan bunuh aku. Berhenti. Pada saat ini, mereka yang tadinya pemburu, menjadi yang diburu. Bahkan beberapa master yang sangat kuat tidak dapat menahan pedang ki dari pedang panjang merah darah. Cara kematian mereka sangat tragis. Pemuda itu tertawa sedih. Ia tampak menua 10 tahun. Tidak peduli berapa banyak orang yang ia bunuh, itu tidak dapat melampiaskan kekesalannya. Bab 637, Kesepakatan tercapai. Ketika kepala manusia terakhir terbang, pemuda itu duduk di tanah, dikelilingi tumpukan mayat dan kepala yang terpenggal, masing-masing dengan mata terbelalak melihat kematian mereka, melotot ke arah pemuda itu. Pedang panjang berwarna merah darah itu tertancap ke tanah, darah segar terus merembes ke dalamnya, membuat warnanya semakin cerah. Sekalipun dia telah membunuh semua musuhnya, pemuda itu merasakan keputusasaan yang tak tertahankan. Karena nyawa saudara perempuannya lah yang ia tukarkan demi kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika boleh memilih, si pemuda lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri daripada membiarkan adiknya berkorban seperti itu. Sayangnya, seni terlarang itu hanya bisa dilakukan dengan tubuh wanita. Bahkan jika dia rela mengorbankan dirinya, dia tidak bisa melakukan kutukan kuno itu. Pemuda itu berteriak, menatap pedang panjang berwarna merah darah, kesedihan dan kemarahan terukir di wajahnya. Adegan itu berakhir di sana. Kesadaran Fang Lin kembali ke tubuhnya, tampak agak linglung seolah-olah dia belum pulih dari pemandangan yang mengejutkan itu. Jadi, apakah kau melihatnya? Tanya mayat tua kering itu, suaranya dipenuhi tawa yang mengejek. Fang Lin mengangguk. Ketika dia melihat mayat tua kering dan pedang panjang berwarna merah darah itu lagi, tatapannya telah berubah total. Dia akhirnya tahu bagaimana pedang panjang berwarna merah darah ini terbentuk dan memahami perasaan Demon Sein terhadap pedang ini. Saudarinya lah yang mengorbankan hidup dan tubuh fisiknya, yang menyelamatkan nyawa sang santo iblis dan mengubah takdirnya. Biar ku ceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Aku membantai banyak orang, menjadi iblis yang ingin dihukum semua orang. Semua orang ingin membunuhku, melihatku sebagai ancaman. Terutama sekte yang terkait dengan mereka yang kubunuh, mereka dengan sok benar menyerangku, ingin membunuhku, haha, sungguh menggelikan, kata Demon Sein, ejekan muncul di wajahnya. Fang Lin sedikit mengernyit. Pengalaman Demon Sein memang simpatik. Sungguh menggelikan bahwa meskipun dia sudah berada dalam situasi yang mengerikan, dia masih harus menghadapi pengejaran dan penganiayaan oleh klan manusia. Jika itu dia mungkin juga akan menjadi gila. Kemudian, aku membunuh semakin banyak orang. Klan manusia tidak bisa lagi menoleransiku, jadi aku bergabung dengan klan iblis, menjadi salah satu dari mereka, dan setelah berkultivasi secara menyeluruh, akhirnya aku menjadi orang suci iblis, kata mayat tua kering dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah itu hanya masalah yang tidak penting. Namun Fang Lin tahu bahwa banyak kejadian pasti telah terjadi dalam proses itu. Tidak diragukan lagi merupakan perjuangan yang sangat besar bagi manusia untuk memantapkan dirinya di antara binatang iblis, apalagi menjadi orang suci iblis. Siapa yang tahu seberapa banyak yang telah dilalui oleh mayat tua kering ini? Apakah penatua Anda memulai perang yang menghancurkan surga yang tercatat dalam buku-buku kuno? Tanya Fang Lin. Dunia kuno runtuh, yang kuat punah, klan iblis bangkit, dan mulai melawan balik dengan ganas terhadap klan manusia. Perang itu menandai akhir sejati dari sebuah era. Terlalu banyak orang yang tewas, hampir 1 dari 10 orang selamat. Banyak garis keturunan terputus, dan banyak sekte lenyap. Sebagai orang suci iblis pada waktu itu,
jelaslah bahwa mayat tua kering pasti terlibat dalam perang itu. Tentu saja, kesempatan yang luar biasa, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Jika bukan karena klan manusia masih berkembang, aku akan membasmi semua manusia dalam perang itu, kata mayat tua kering. Pada saat ini, sepertinya dia telah kembali ke zaman penaklukan dunia, seluruh auranya berbeda. Fang Lin terdiam, perasaannya campur aduk. Meskipun mayat tua kering memerintahkan klan iblis untuk membunuh klan manusia yang hampir menyebabkan kehancuran klan manusia, apakah itu salahnya? Jelas tidak, jika bukan karena pertikaian di antara klan manusia, yang mendorong mayat tua kering itu hingga ke batas kemampuannya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang suci iblis di generasinya, apalagi memulai perang yang meruntuhkan dunia kuno. Ironisnya, klan manusia tampaknya telah mendatangkan kehancurannya sendiri. Jadi apakah karena masih ada orang-orang kuat yang menghalangimu untuk menang? Fang Lin bertanya, ingin tahu lebih banyak tentang kejadian pada saat itu. Mayat tua kering menggelengkan kepalanya, pada saat itu, tidak ada individu kuat yang tersisa di klan manusia. Dan bahkan jika ada, aku bisa menekan mereka. Namun, memang, nasib klan manusia belum berakhir. Aku menemukan hal-hal tertentu, jadi aku berhenti. Berhenti. Fang Lin tercengang. Jadi ternyata mayat tua kering itu bisa saja memerintahkan binatang iblis untuk memusnahkan semua manusia. Namun, dia memilih untuk berhenti di saat-saat terakhir, ini tidak bisa dijelaskan. Apa yang ditemukan oleh tetua? Fang Lin bertanya dengan penuh semangat. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bisa jadi merupakan rahasia yang sebenarnya. Mayat tua kering itu melirik Fang Lin, lalu menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu tahu ini sekarang, ini masih terlalu jauh untukmu. Lagi pula, setelah sekian lama, mungkin aku salah. Fang Lin agak kesal. Dia ingin tahu apa yang ditemukan mayat tua kering tahun itu, tetapi jika mayat tua kering tidak mau bicara, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Selain itu, Fang Lin menyadari bahwa orang tua ini mencoba memberikan begitu banyak pengetahuan, apa maksudnya? Dia tidak hanya bersikap ramah, pasti ada maksud lain. Penatua, apa yang perlu saya lakukan? Akhirnya, Fang Lin bertanya dengan hati-hati. Melihat pedang panjang berwarna merah darah itu, mayat tua kering itu memasang ekspresi melankolis. Aku harap kamu bisa membawanya dan menemukan gunung berapi dari masa lalu. Mendengar ini, Fang Lin tercengang. Menemukan gunung berapi itu. Untuk apa? Mungkinkah untuk mengunjungi kembali tempat-tempat lama yang angker? Jangan tanya, ketahuilah saja bahwa aku ingin kamu menemukan gunung berapi itu. Itu sangat penting bagiku, kata mayat tua kering dengan sungguh-sungguh. Fang Lin terdiam sejenak sebelum bertanya, Penatua, jika aku menemukan gunung berapi yang kamu sebutkan, bisakah kamu menjanjikan satu hal kepadaku? Bicaralah. Mayat tua kering itu menatap Fang Lin. Aku harap kau bisa memberitahuku apa yang kau temukan saat itu, kata Fang Lin, tatapannya bertemu dengan tatapan Demon Sein. Mayat tua kering tidak menyangka Fang Lin begitu tertarik dengan masalah itu. Ada sedikit perubahan pada ekspresinya, tetapi dia tetap setuju. Asalkan kau menemukannya, aku akan memberitahumu, kata mayat tua kering itu. Akhirnya, hujan berhenti. Fang Lin menatap langit, seberkas sinar matahari menerobos, menyinari wajahnya. Sebentar lagi aku akan tertidur lelap, dan akan butuh waktu lama sebelum aku bangun. Selama waktu ini, aku tidak akan bisa menolongmu, kata mayat tua kering itu. Fang Lin sedikit terkejut, merasa agak menyesal. Jika orang tua ini tertidur, dia akan kehilangan kartu truf yang kuat untuk keselamatannya sendiri. Penatua, berapa lama Anda akan tidur? Tanya Fang Lin. Mayat tua kering itu menyeringai, aku tidak tahu. Fang Lin tidak bisa menahan rasa jengkelnya. Mengapa dia merasa bahwa lelaki tua ini tampak agak tidak bisa diandalkan? Mayat tua kering itu mengulurkan tangannya, dan pedang panjang berwarna merah darah itu kembali ke genggamannya. Selama aku tertidur, kau boleh menggunakannya, tetapi jika dia mengamuk, ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang berwarna merah darah itu melesat ke arah Fang Lin dengan momentum yang begitu dahsyat hingga hampir membuatnya takut setengah mati. Namun, saat mendekat, pedang panjang berwarna merah darah itu tiba-tiba berhenti, gagangnya menghadap Fang Lin. Selain itu, pedang itu terus mengeluarkan suara dengungan, seolah-olah pedang itu agak tidak sabar.